Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim yang dirahmati Allah, kali ini kita akan menelisik jejak Wahabi. Jejak Wahabi sendiri dari sayap kanan hingga Perang Padri. Gerakan anti Wahabi terus bermunculan di berbagai wilayah Indonesia. Walaupun kaum Islam Puritan menganggap istilah itu tidak tepat dan menghina. Bagaimana ajaran Wahabi bisa masuk ke Indonesia dan siapa sosok di baliknya? Istilah Wahabi acap berseliweran di hadapan kita. Namun belum tentu di antara kita tertarik untuk mengetahui siapa Muhammad bin Abdul Wahhab. Lahir 1703 hingga wafat di 1792 Masehi. Sosok di balik istilah Wahabi. Cendekiawan Muslim Fazlur Rahman dalam buku Islam tahun 1984 mendeskripsikan ajarannya sebagai sayap kanan ortodoks yang ekstrim di wilayah Arabia Tengah. Dibayang-bayangi ajaran Ibnu Taimiyah, wafat tahun 1328 dan dibesarkan dalam tradisi kaum Hambali. Dialah Abdul Wahhab, pencetus gerakan pemurnian. Para sejarawan menulis kemunculan gerakan pemurnian yang dicetuskannya tidak terlepas dari sisa-sisa situasi ketegangan antara Islam Ortodoks dan Sufisme akhir zaman pertengahan. Puncaknya terjadi ketika kaum Ortodoks itu bangkit di provinsi kerajaan Utsmani karena krisis yang dihadapi umat Islam kala itu. Dan dia percaya bahwa krisis saat itu paling baik dihadapi dengan kembali secara fundamental kepada Al-Quran dan Sunnah. Demikian analisa Karen Armstrong dalam buku Sejarah Islam pada tahun 2014. Saat itulah sebuah sekte baru Islam telah lahir yang menyatakan bahwa mereka kembali kepada semangat sejati Nabi Muhammad SAW. Seperti halnya Martin Luther, dia ingin meninggalkan semua kumpulan ajaran yang datang kemudian, khususnya yang dikenalkan oleh kaum Sufi, kaum mistik Islam, serta mengembalikan Islam kepada kecemerlangan atau kemurniannya yang telah dinikmati di Madinah pada abad ke-7. Wahhab pun mengutuk kepercayaan populer pada kekuatan para wali sebagai wasilah atau perantara, serta mengutuk pemujaan kaum Syiah terhadap makam para imam. Sejumlah catatan juga menunjukkan dia menolak otoritas apapun dari mazhab-mazhab klasik dalam syariat Islam, serta menyatakan bahwa gerbang ijtihad atau penalaran bebas telah dibuka kembali. Taklid atau ketaatan penuh pada guru syariah dikutuknya, kata Armstrong. Dalam perjalanannya, dia kemudian menjalin hubungan dengan kepala suku setempat, Saud, yang kemudian menerima pandangan-pandangan keagamaannya. Dari tempat itulah gerakan Wahabi meluas secara militer dari Najd ke Hijaz dan kota suci Mekah dan Madinah, jatuh pada tangan kekuasaan Wahabi kala itu. Walaupun sempat terusir oleh pasukan Turki Utsmani, keturunan keluarga Saud merebut kembali kekuasaan nenek moyangnya. Kelak lahirlah kerajaan Saudi Arabia pada tahun 1932 yang didasarkan cita-cita Wahabi. Menurut Karen Armstrong dalam bukunya Sejarah Islam tahun 2014, ketika berupaya melepaskan diri kekuasaan Utsmani yang berpusat di Istanbul, Muhammad Ibnu Abdul Wahhab menyatakan bahwa karena Sultan Utsmani tidak sejalan dengan visinya tentang Islam yang benar,
maka mereka murtad dan layak dihukum mati. Dalam perkembangannya, masih menurut Armstrong, pada buku Holy War tahun 1988, kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi Perang Suci. Teknik agresifnya Muhammad Ibnu Abdul Wahab akan digunakan oleh beberapa fundamentalis pada abad ke-20. Periode perubahan dan kerusuhan yang bahkan lebih besar. Adapun pemikiran Islam asal Pakistan, Fazlur Rahman, dalam bukunya Islam tahun 1984 mengatakan, gerakan dakwah Ibnu Abdul Wahab di masa hidupnya melahirkan kekerasan dan penggunaan kekuatan militer yang sangat besar. Himbauan untuk melaksanakan pembaharuan ini lewat kekuatan bersenjata atau jihad jika perlu, tulis Fazlur Rahman. Dalam sejarahnya, menurut Clarence Armstrong, kaum Wahabi pada 1803 menyerang makam cucu Nabi Muhammad, Hussein di Karbala, kini menjadi wilayah Irak, atas dasar bahwa makam itu dijadikan penyembahan berhala yang penuh tahayul. Pertanyaannya, kemudian apakah metode agresif ini juga dipraktekkan ketika ajaran Wahabi ini sampai ke wilayah Nusantara? Peneliti Howard Federspiel melalui buku Labirin Ideologi Muslim tahun 2004 yang meneliti tentang organisasi Persis atau Persatuan Islam mengungkapkan Wahabisme diusung ke Sumatera oleh para haji yang menghasilkan gerakan Paderi. Menurutnya, upaya penyebaran keyakinan ajaran Wahabi itu dilakukan melalui aksi militan di berbagai masyarakat di Nusantara pada tahun 1800-an. Kapan dan bagaimana Wahabi masuk Indonesia? Pengamat masalah keislaman Azumardi Azra menggambarkan secara gamblang keterhubungan ajaran kaum Wahabi dengan orang-orang di Sumatera Barat melalui kepulangan 3 orang yang baru pulang ibadah haji pada tahun 1803. Karena itu cukup beralasan jika mereka Haji Miskin, Haji Sumanik, dan Haji Piobang dianggap dipengaruhi ajaran-ajaran Wahabi kala itu. Pengaruh itu terlihat dari pertentangan terhadap bid'ah, penggunaan tembakau, dan pemakaian baju sutra. Mereka usahakan pula untuk menyebarkannya secara paksa di wilayah Minangkabau. Seperti kemudian tercatat dalam sejarah, ketiga haji itu dan sosok Tuan Kunan Renceh didukung kaum Paderi memaklumkan jihad melawan kaum muslim yang tidak mau mengikuti ajaran-ajaran mereka. Akibatnya, perang saudara meletus di tengah masyarakat Minangkabau waktu itu. Ungkap Azumardi atas campur tangan kolonial Belanda. Perang Paderi itu berakhir pada penghujung tahun 1830-an. Namun demikian, menurut Azumardi, pembaruan dalam jaringan ulama tidak selalu seragam. Kebanyakan ulama mendukung pendekatan evolusioner terhadap pembaruan. Walaupun gerakan Padri merupakan salah satu tonggak utama gerakan pembaharuan. Selanjutnya, penyebaran pembaharuan Islam di Nusantara sepanjang abad 17 dan 18 tidak lantas berarti tradisi kecil. Islam di bagian dunia Islam menjadi sepenuhnya sesuai dengan tradisi besar. Pada tahun 1920-an, isu Wahabi muncul kembali dalam wacana keislaman di Nusantara. Ketika kekuasaan Wahabi, Saudi, bangkit lagi dan kembali menguasai Mekah dan juga Madinah. Mereka kemudian mengirim utusan ke Mekah dan juga Madinah untuk meminta kepada penguasa baru di Hijaz supaya jangan memaksakan paham Wahabi. Hasilnya, pemerintah Saudi mendengarkan sehingga tidak terjadi penggusuran paham non-Wahabi. Para jamaah haji tetap bisa mempraktekkan Islam yang oleh Wahabi dianggap tidak murni. Misalnya saja, mengajarkan tasawuf, mengajarkan tarekat, itu tetap masih ada. Barulah perkembangan baru terjadi pada akhir 70-an.
dan awal 80-an, yaitu ketika Saudi Arabia mengalami bom minyak. Saat itulah mereka melakukan nasionalisasi terhadap lembaga pendidikan Islam, termasuk sebuah madrasah yang didirikan orang Indonesia, yaitu Madrasah Darul Ulum di Mekah. Dalam penyebaran aliran Wahabi, pemerintah Saudi sangat giat menyebarkan literatur Wahabi. Alasannya, selain Indonesia memiliki tradisi keilmuan yang cukup terbuka, buku-buku itu tidak bisa masuk ke pesantren-pesantren karena dianggap tidak cocok. Azumardi yakin saat ini tidak banyak orang Muslim Indonesia yang mengadopsi paham Wahabi. Apa komentar mereka yang dicap Wahabi? Dilansir dari BBC News, tuduhan penyebaran aliran Wahabi pernah diterima oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Ali bin Abi Thalib di kawasan Sidrotopo, Surabaya Utara pada Februari 2015. Berawal isi buletin mahasiswanya yang dianggap mencap syirik acara Maulid Nabi, kampus itu didemo warga sekitar yang mengaku resah. Sekolah tinggi itu pun dicap kampus Wahabi. Namun, alih-alih penyebutan sebagai kampus Wahabi, mereka tidak menerimanya karena para pengikut Muhammad Ibnu Abdul Wahab lebih senang menyebut dengan Al-Muwahhidun atau pendukung Tauhid. Adanya anggapan bahwa ajarannya dianggap sebagai pemicu radikalisme. Menurut situs-situs, bagaimanapun menurut pemikiran Islam, Wahabisme telah menjadi istilah generik yang dapat diterapkan tidak hanya kepada gerakan khusus yang dicetuskan oleh Ibnu Abdul Wahab. Itu tadi adalah suatu pembahasan rangkuman mengenai perjalanan Wahabi di Nusantara. Dan semoga kita semua selalu tercerahkan dan ambil sisi positif dan buang negatifnya. Ajaran-ajaran Islam penuh dengan makna Islami dan dalami. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.